Baik, berikut adalah perubahan dari Google Form dengan adanya penambahan wilayah zonasi. Dari Google Form sebelumnya, ini masih tetap NPSN, nama sekolah. Ini misalnya di Muara Enim, kita contohkan saja SMAN 7 Muara Enim. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Kemudian daya tampungnya misalnya ada 10 kelas, berarti 360 dikalikan 36. Next. Eh, ini masih tetap sama, yaitu kita mendefinisikan nama SMP atau MTS yang akan kita eh, sampaikan datanya, misalnya SMPN 1 Muara Enim. Kemudian ini ada 5 SMP di sekitar yang penyumbang siswa terbanyak, contoh aja ya. Kemudian SMP ke-6 dan seterusnya itu kita gabungkan saja. Ini 5 SMP misalnya seperti ini. Nah, SMP ke-6 ini gabungan nanti dari SMPN, SMPN lain. Tidak hanya SMP, kalau ada MTS di sekitarnya juga bisa. Misalnya ini MTSN 1 Muara Enim, MTSN 3 Muara Enim, SMPN 8 Muara Enim, dan seterusnya. Nah, yang 6 ini adalah yang lainnya, artinya lebih dari satu SMP MTS, eh, misalnya termasuk swasta juga silahkan mau ditentukan di bagian mana sesuai dengan prioritas jumlah potensi eh, peserta didik atau siswa yang paling banyak masuk. Jadi yang paling atas ini yang paling banyak siswanya dari SMP mana sampai 5 besar, baru sisanya kita jadikan gabungan di kelas lainnya. Karena pemetaan wilayah zonasi ini memang membutuhkan format yang agak rumit ya. Nah, kemudian setelah kita definisikan 1 sampai 6, kita coba tuliskan berapa kira-kira potensi yang akan masuk ke sekolah kita di tahun ajaran ke depan. Misalnya dari SMP 1 Muara Enim, ini ada pendaftar potensinya yaitu 200 orang. Kemudian dari SMP yang kedua misalnya 191 orang misalnya ya. Dari SMP ketiga juga agak banyak, 182 orang. SMP keempat misalnya 155 orang, dan SMP kelima atau MTS kelima adalah 101 orang. Nah, gabungan dari yang lain-lainnya ini totalnya adalah misalnya 246 orang. Ini contoh ya pengisian berdasarkan pendekatan asal SMP atau MTS. Jadi ada dua bagian. Ini sama seperti kemarin, hanya kami perjelas saja. Next berikutnya, kita akan masuk ke bagian kedua karena pemetaan wilayah ini juga diminta ternyata oleh kementerian berdasarkan wilayah administratif, yaitu kelurahan dan desa. Maka sama dengan pendekatan berdasarkan SMP tadi, bahwa desa desa yang ada di sekitar sekolah agar didefinisikan dulu. Misalnya ini desa Karanganyar, ini contoh saja. Yang kedua, eh, kelurahan eh, Bukit Baru misalnya. Terus yang ketiga, desa Sumber. Yang keempat, desa Sugih Waras. Contoh aja. Yang kelima, desa Maju Bersama. Yang keenam ini gabungan dengan desa-desa yang lain. Misalnya kelurahan juga ada, berdasarkan prioritas eh, apa namanya, jumlah dari setiap wilayah administratif yang paling banyak masuk ke kita, dengan mempertimbangkan jarak terdekat dari sekolah.
Misalnya ini kelurahan kelurahan Kota Baru misalnya ya. Rumah desa eh, Sukamaju ya. Desa eh, Jaya Makmur. Nah, misalnya ada 3 desa di sekitarnya yang juga mau kita tambahkan di bagian keenam yaitu kelurahan atau desa lainnya. Nah, setelah kita mendefinisikan atau menuliskan keterangan di sini, maka kita menuliskan berapa jumlah potensi siswa berdasarkan desa ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sisanya yaitu gabungan. Misalnya dari desa pertama kita dapat angka misalnya ada 85 ternyata yang masuk, yang daftar. Dari desa kedua misalnya ada 81, dari desa atau kelurahan ketiga ada 76, dari kelurahan keempat ada 68, dan dari desa kelima ada 57. Maka gabungan-gabungan yang lain misalnya 94. Nah, bagaimana kita mendaftarkan angka-angka 85, 81, dan seterusnya ini tentu harus berdasarkan eh, kajian ya bersama dengan pemangku kepentingan setempat seharusnya yaitu berdasarkan kepala desa atau mencari pendekatan alamat dari SMP MTS sekitarnya. Namun Bapak Ibu karena ini diminta datanya cepat, mohon diperkirakan atau diproyeksi saja dulu. Nanti kalau ada data yang lebih akurat lagi, maka Google Form ini bisa diedit lagi. Selanjutnya, ini hanya kontak person saja. Silahkan kalau sudah dikirimkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.